Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naza Aulia Zahra, NIM B1B1251116, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, dosen pengampu Suci Ramadhani, SIP MIP. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari Yunani, demos artinya rakyat, kratos atau kertain artinya kekuasaan atau pemerintahan. Dalam arti paling sederhana, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan di sini ada beberapa definisi dari pakar tentang demokrasi. Contohnya seperti Abraham Lincoln yang berbunyi, "Government of the people, by the people, and for the people." Ini adalah salah satu definisi demokrasi dari pakar ahli. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama ada demokrasi langsung. Rakyat secara langsung mengambil keputusan penting tanpa perwakilan, misalnya di beberapa komunitas kecil atau dalam referendum. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memilih wakil atau parlemen atau legislatif yang kemudian membuat keputusan dan kebijakan atas nama rakyat. Yang ketiga adalah demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung rakyat. Gabung antara perwakilan, hak rakyat, referendum, atau inisiatif rakyat. Contohnya seperti negara yang menggunakan referendum rakyat sebagai kontrol. Yang kedua, berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang pertama, demokrasi formal, fokus pada prosedur, legalitas, persamaan hak dalam politik. Yang kedua, demokrasi material, fokus juga pada aspek-aspek sosial, ekonomi, agar persamaan tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam kesejahteraan. Yang ketiga, demokrasi gabungan, mengambil elemen dari keduanya, formal dan material. Yang ketiga, berdasarkan hubungan antar alat negara, struktur sistem pemerintahan. Yang pertama, demokrasi parlementer, eksekutif, misalnya Perdana Menteri bertanggung jawab pada legislatif punya kekuasaan besar. Yang kedua, demokrasi presidensial, eksekutif atau presiden dipilih langsung dan mempunyai wewenang tertentu yang lebih terpisah dari legislatif. Lanjut yang keempat, jenis lain atau variatif dalam kajian ilmu politik, beberapa istilah tambahan yang sering muncul: demokrasi liberal, demokrasi pluralis, demokrasi deliberatif, demokrasi radikal, dan lain-lainnya. Beberapa unsur yang umum terdapat dalam sistem demokrasi. Yang pertama, partisipasi rakyat. Rakyat mempunyai kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan atau memilih wakilnya. Yang kedua, persamaan hak dan kewajiban. Semua warga negara punya hak yang sama dalam politik tanpa diskriminasi. Yang ketiga, kebebasan berbicara dan berekspresi. Rakyat bebas menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi. Yang keempat, pemerintahan yang bertanggung jawab dan berdasarkan hukum. Ada mekanisme yang membuat pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Baik, di sini dilanjutkan dengan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah demokrasi adalah pilihan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui proses yang terbuka, adil, dan melibatkan berbagai pihak. Meskipun bukan sistem yang sempurna, demokrasi memungkinkan adanya kontrol sosial, kepemimpinan yang bisa diganti, dan perlindungan terhadap kebebasan warga negara. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan bukan hanya aturan formal seperti pemilu atau lembaga demokrasi, tetapi juga budaya demokrasi, partisipasi aktif masyarakat, keadilan sosial, dan etika politik yang baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, sehat-sehat.